Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, salam belas kasih hati kudus Yesus. Semoga kita semua selalu sehat dan dalam berkat Tuhan. Marilah kita awali dengan berdoa, mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkan, serta meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 11, ayat 25 sampai 27. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, Tuhan Yesus dalam Injil hari ini mengajar kita semua untuk belajar dan selalu bersyukur. Yesus memberi teladan kepada kita dalam bersyukur. Pertama-tama, Yesus bersyukur dan memuji Bapa di surga. Ia berkata dengan suara lantang, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu." Kedua, Yesus adalah anak dan Allah sebagai Bapa. Mereka saling mengenal satu sama lain. Yesus berkata, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Yesus bersyukur kepada Bapa dengan wajah sebagai seorang anak yang sangat mengasihi Bapa, karena Bapa juga sangat mengasihinya. Ini mengungkapkan sebuah relasi pribadi yang sangat mendalam antara Bapa dan Putra. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, Yesus menghendaki agar kita pun berani untuk selalu bersyukur dalam segala situasi dan keadaan, dalam situasi suka dan duka. Kita semua diajak oleh Tuhan Yesus untuk tidak pernah berhenti bersyukur kepada Tuhan atas semua anugerah, juga pengalaman suka dan duka. Tuhan punya rencana untuk menyelamatkan kita, dan hendaknya syukur itu tidak pernah berhenti dalam hidup kita. Mungkin tak mudah bagi kita untuk bersyukur dalam saat sakit, dalam penderitaan, ditinggalkan oleh orang-orang yang kita kasihi, ataupun dalam berbagai persoalan. Namun dengan percaya dan berserah pada Tuhan, kita akan dimampukan untuk bersyukur. Masih banyak rahmat lain di balik sakit, penderitaan, persoalan, maupun pengalaman kehilangan yang sedang kita alami. Relasi Yesus yang begitu akrab dengan Bapa, ditambah dengan ucapan syukur ini, membuat kita bertanya di dalam diri kita masing-masing, apakah kita sebagai pengikut Kristus juga merasakan kedekatan, keakraban dengan Bapa seperti Yesus sendiri? Saat kita menerima Hosti Kudus, komuni batin, dalam perayaan Ekaristi, dalam doa pribadi maupun bersama,
atau melalui peristiwa hidup yang kita alami. Apakah kedekatan kita dengan Tuhan membuahkan kedekatan dan keakraban dengan sesama kita sebagai saudara, serta menumbuhkan rasa syukur yang tulus dan jujur? Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang terkasih, bersyukurlah senantiasa dan dalam segala situasi hidup kita. Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini Engkau meneguhkan iman kami dengan sabda-Mu. Ajarilah kami untuk senantiasa bersyukur dan menjadi inspirasi bagi sesama untuk hidup selaras dengan kehendak Allah. Berkatilah saudara-saudari kami yang sedang sakit dengan semangat dan rahmat kesembuhan. Berkatilah supaya pemerintahan, tim medis, dan segenap masyarakat agar berhasil dalam mengatasi pandemi virus corona. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita tetap ikuti protokol kesehatan. Salam sehat. Tuhan memberkati kita semua.